malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita buka Al-Qur'annya dulu. Kita berangkat dari Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Kita buka. Halaman 54. Baik, jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema kita di seputar al-maghfirah. Ini pada numpuk di pintu semua ya. Coba geser sini dikit nih. Ini kosong di sebelah sini nih. Coba sini Pak, sini Pak, sini. Terus sini. Yang baru datang, Bang Rijal. Ke sini. Alim, sini Lim. Sini belah kiri, sayap kirinya biar enggak biar seimbang nih. Ayo. Besok ini Sabtu, santri, lekat jangan bersih dulu, sini biar penuh. Ya, jangan semua di pintu, nanti baru datang orang pintunya ketutupan. Baik, jamaah sekalian, kita sekarang di hadapan Allah, di rumah Allah, menjemput ampunannya Allah. Apa sih arti maghfirah itu jamaah sekalian? Secara bahasa, arti maghfirah ini diambil dari kata ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Makna ghafara itu asal maknanya adalah sataro ya, dan masaha. Sataro dan masaha. Arti ghafara nutup. Arti ghafara ngapus. Jadi ketika orang berdoa, Rabbighfirli, Tuhan, ighfirli, hapus, ighfirli, tutup, li, untukku, dzunubi, dosa-dosaku. Paham jemaah? Nah, ini nggak terlepas dari apa? Dari yang namanya buku catatan amal. Allah beritahukan kepada kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah beritahukan tidaklah seorang hamba melafazkan satu ucapan, apalagi melakukan satu perbuatan, illa ladaihi, kecuali ada di sisinya, bersamanya raqibun atid. Raqib, malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi, atid, yang begitu teliti dalam mencatat. Jadi setiap orang ini, saya dan Anda semua,
Tidaklah melafazkan satu ucapan, lafaz. Sekarang nih, saya lagi ngucapin apa nih? Ngucapin ucapan kan? Itu malaikat mencatat dengan detail, mengawasi dengan pasti apa yang saya ucapkan dan apa yang saya lakukan. Semua tercatat, termasuk dosa-dosa. Maka nanti ketika di hari kiamat, di hari pembalasan, Anda bisa lihat ini keterangan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Allah berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Para pendosa ketika nanti buku catatan amal selama di dunia diletakkan di hadapannya, mereka melihat dan berkata, duhai, cilaka ini kitab apa ini? Tidaklah semua ada perbuatanku, ucapanku, baik yang kecil walaupun yang besar, kecuali ahsaha, semua tercatat dengan detail. Yang sedang kita kerjain pagi hari ini apa ya? Bangun tidur, berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah, atau ada yang barangkali qiyamul lail tadi, duduk di masjid, membuka mushaf, membaca Al-Quran, duduk menghadap kiblat, mendengarkan kajian, semua tercatat dengan teliti. Gak ada yang kelihatan. Semua gak ada yang gak kelihatan. Semua tercatat, gak ada yang kelewatan. Allahu Akbar. Nah, ini yang namanya maghfirah. Kita minta sama Allah ditutupin, dihapusin catatan-catatan buruk tentang kita dari ucapan, sikap dan perbuatan. Itu artinya istighfar. Mohon ditutup, mohon dihapus. Itu artinya ghafara. Artinya maghfirah. Artinya istighfar. Minta sama Allah. Ketika kita bilang Rabbighfirli, astaghfirullah, Tuhan tolong dihapus. Astaghfirullah, Tuhan tolong ditutup dosa-dosa kita, kesalahan kita. Maka jangan heran jamaah, jangankan habis bikin dosa, begitu sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapin? Astagfirullah. Kenapa kok astagfirullah? Kok minta ampun kita habis sholat? Minta ampun sama Allah dalam sholat kita lalai. Minta ampun sama Allah dalam sholat kita lengah. Minta ampun sama Allah dalam sholat kita enggak khusyuk. Minta ampun sama Allah dalam sholat menghadap Allah, pikiran kita kepada selain Allah. Itu namanya minta ampun. Boleh paham jemaah? Jadi kita punya buku catatan amal. Ketika kita ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, maka dosa kita dihapus dari buku catatan amal. Dosa kita, catatan itu ditutupin dari buku catatan amal. Tapi ada yang lebih dahsyat sebelum kita bahas ini. Cuma gak apa-apa ya, biar kita paham nih. Jamaah, kira-kira saya mau tanya, kalau ada buku, ini buku nih, ya, kita tulis di atasnya. Medianya, kalau nggak pensil, pulpen. Paham ya? Kalau nggak pensil, pulpen. Baik. Kita tulis nih, tulisan di atasnya. Lalu kita hapus, atau kita kalau pakai pensil kita hapus kalau ada kesalahan. Kalau pakai pulpen kita apain? Bisa nggak dihapus? Nggak bisa. Ditiban, ditutupin. Kenapa ya? Kita saya mau tanya, bekas goretannya masih ada nggak? Nah, itu udah paham nih. Ya, bekas goretannya ada nggak? Masih. Biar bekas goretannya hilang,
semua-muanya artinya hilang, nggak ada bekas. Hilang tanpa bekas. Itu ada ucapannya lagi. Bukan Rabbighfirli doang. Bukan istighfar lagi. Ucapannya wa'fu anni. Wa'fu anni. Tuhan maafin. Kalau Rabbighfirli, Tuhan ampunin. Kalau wa'fu anni, Tuhan maafin. Maaf itu artinya hilangkan dari buku catatan amal tanpa bekas. Makanya Ramadan itu bulan afu. Apa yang disuruh ucapin? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhan maafin, Tuhan hilangin, jangan sampai bebekas lagi di buku catatan amal. Itu namanya apa? Maaf. Makanya lagi sholat tuh duduk di antara dua sujud, jangan apa nggak dibaca, buru-buru. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warhamni, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Wahai jemaah, itu baca benar pelan-pelan tuh. Rabbighfirli, apa habis itu? Warhamni, apa habis itu? Wajburni, apa habis itu? Warfa'ni, kemudian warzuqni, kemudian wahdini, kemudian wa'afini. Yang ke-8 jangan sampai ketinggalan. Wa'fu anni, maafin, maafin, maafin. Hubungan dengan kaitan manusia, orang yang suka memberi maaf kepada sesama, Allah akan lebih muliakan lagi dengan berikan maaf buat kita. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah. Kama tadinu tudan. Kalau ente suka bantu orang, ngasih pinjaman, Allah bakal pinjemin lagi. Dan ulama berkata tuh, wa ala qadri muamalatika linnas fallahu yu'amiluka bima amaltahum. Dengan berapa, bagaimana ukuran kita bermuamalah sama manusia, sebegitu juga Allah akan lebih bermuamalah dengan lebih baik kepada kita. Kalau kita mudah memberi maaf, Allah bakal lebih maafin. Kalau kita mudah berikan kelonggaran sama orang, Allah bakal berikan kelonggaran. Kalau kita mudah nolong orang, Allah bakal lebih mudah lagi menolong kita. Itu namanya maaf. Paham jamaah? Makanya ketika baca Quran surah Ar-Rahman, Allah berfirman, "Fahal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Karena Allah itu Al-Muhsin. Allah akan membalas kebaikan kita lebih dari apa yang kita perbuat kepada sesama, insya Allah. Kira-kira paham jamaah? Baik. Sekarang maghfirah. Ini yang perlu direnungkan ini. Maghfirah dalam Al-Quran, kalimat yaghfiru itu sering terulang, cuma digandengin dengan kata lain. Allah biasanya menggunakan gini. Contoh nih, kalau kita lagi baca ayat setelah ayat kursi, ketika baca Ratibul Haddad, apa Allah berfirman? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Habis itu apa? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini ayat berulang-ulang, lebih kurang 5 kali dalam Al-Quran ada ayat seperti ini. Ini Allah senantiasa gandengin pemberian ampunan dan pemberian azab itu hanya bagi yang Allah kehendaki. Dengerin? Jadi maghfirah terikat dengan masyiatullah. Maghfirah terikat dengan masyiatullah. Ampunan Allah terikat dengan kehendaknya. Allah mau kasih ampunan kepada si A, tidak pada si B, terserah Allah. Paham jemaah? Allah mau kasih ampunan kepada si B, si A, tidak pada si B, itu berpulang kepada Allah. Karena Allah katakan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bahasa kerennya begini,
bahasa mudahnya nih, ampunan Allah terikat dengan syarat dan ketentuan. Paham nggak? Kan banyak tuh, kalau lihat tulisan gede itu banner diskon promo 75%, masya Allah. Cek di bawah, apa tuh? Gambar bintang. Apa namanya? Syarat dan ketentuan berlaku. Paham nggak jemaah? Syarat dan ketentuan berlaku. Pertanyaannya yang perlu kita tanya, kira-kira kita dapat nggak kehendak dari Allah atau masyiah bahwa kita diampuni oleh Allah? Itu yang perlu kita paham. Nah sekarang daripada kita bingung, kira-kira diampuni apa kagak ya? Kira-kira diampuni apa kagak ya? Ini ada beberapa ayat Al-Quran berisikan informasi dari Allah langsung, tidak melalui hadis, tidak melalui tafsir, langsung dari Allah. Apa itu isi ayat ini? Beberapa ayat tentang yang ngelakuin ini dikasih ampunan pasti, dikasih ampunan pasti oleh Allah. Kira-kira mau nggak? Ya maaf. Assalamualaikum. Sehat semua? Udah sarapan belum? Allah Akbar. Mang Pepen, Mang Pepen, siapin sarapan. Bersumsum, alhamdulillah. Kan orang rugi banget ya, nggak mau datang ngaji, rugi banget ya. Kita coba itu. Pahala jangan ditanya, ya kan? Pahala jangan ditanya, berkah jangan ditanya dah. Lah pulang ngaji, sarapan coba itu. Enak gak kira-kira? Lumayan nggak? Lumayan. Bini aja kalau perlu, nih nggak usah masak. Habis ngaji kita sarapan di sana. Nah coba tuh. Kalau bininya satu, kalau dua gimana? Allahu Akbar. Ya. Baik jemaah. Kira-kira bisa mengerti ini? Ya, sekarang kita mau dengarkan Allah memberikan penjelasan pada kita apa aja amalan yang Allah jamin jika kita kerjakan itu amalan Allah berikan ampunan. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ulang, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun rahim. Kira-kira paham? Ayo, terjemahnya dibaca. Katakanlah buka kurung Muhammad Rasulullah. Itu tolong tuh jemaah, ketika ada ucapan, ada tulisan terjemah, katakanlah Muhammad. Ganti. Katakanlah wahai Rasulku, ya. Allah nggak pernah manggil beliau dengan panggilan Muhammad, nggak ada. Satu ayat pun dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggil Nabi kita dengan namanya, nggak ada. Nabi-nabi lain dipanggil dengan namanya. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Nuh. Nabi Muhammad nggak ada. Anda buka Al-Quran dari awal sampai akhir, bukan terjemahnya ya, ayatnya, ya sampai puyuh buntut nggak bakal ketemu tuh. Allah manggil Hai Muhammad, nggak ada. Allah memanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Nanti baca itunya. Katakanlah wahai Rasul, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ulang, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Terus Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. baik. Yang pertama nih, surat Ali Imran ayat 31. Paham gak kira-kira apa? Syarat mendapatkan jaminan ampunan. Jaminan ampunan adalah dengan berittiba kepada Rasul. Catat ya. Yang pertama, amalan yang dapat menjamin raihnya ampunan dari Allah adalah berittiba kepada Rasul.
Arti ini bahasa kerennya sekarang lagi rame nyunah. Cuma ini bahasa jangan sampai salah paham. Nyunah itu bukan yang dipahami umumnya orang. Sampai kadang-kadang surga diblokir sama dia. Paham gak? Jamaah. Karena pakai celana cingkrang, karena pakai jenggot panjang, karena pakai sorban dan jubah, dia bilang ini nih nyunah nih, ini nih ittiba nih. Paham kagak? Yang mau surga kudu begini. Nah, itu penyebutan yang perlu diluruskan. Jamaah, arti ittiba itu bukan nyunah yang seperti itu. Arti ittiba kesungguhan mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi arti nyunah itu adalah mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya sekarang, yang diikuti oleh Nabi Muhammad itu apa? Jamaah, kan kita disuruh nyunah ittiba ame Rasul, betul? Biar dapat jaminan ampunan, betul? Saya mau tanya sekarang, yang diittibakan itu apa? Mengikuti apa yang diikuti oleh Rasul. Ar-Rasul itu wajib mengikuti wahyu yang Allah turunkan padanya, yaitu Quran. Jadi arti ittiba di sini ngikutin Rasul dalam mengikuti panduan Quran. Tampilan pakai jubah, tampilan pakai kopiah ketika sholat, tampilan pakai sarung di atas mata kaki, itu bagian kecil dari antara ittiba. Dan itu ada pembahasannya dari sisi riwayat maupun konteksnya. Jenggot, apakah arti ittiba Quran itu ittiba Rasul, yang artinya Rasul berittiba kepada wahyu, urusan jenggot? Halo jemaah, kira-kira kalau orang diwajibkan ngurusin jenggot, yang model saya bagaimana nih, nggak tumbuh-tumbuh, segini-gini aja nih, udah dipakein apa namanya, kemiri, udah pakein minyak Firdaus, dari mulai mondok sampai sekarang segini-gini aja. Ini kagak ada, ini kagak ada. Allahu Akbar. Berarti saya bukan orang yang nyunah dong kalau begitu. Kan repot ya. Halo jemaah. Kalau diartikan nyunah ittiba itu poligami, repot semua. Berarti yang nggak punya bini dua nggak nyunah. Nah, bagaimana ini? Apakah begitu? Kan tadi bilang nyunah itu jaminan surga, nyunah itu jaminannya ampunan. Iya, tapi nyunah yang bagaimana? Apakah urusan begituan, jenggot, urusan poligami, atau urusan apa? Bini didoktrin, mama, kamu mau surga mama? Surga itu mama carikan istri lagi buat suami. Allahu Akbar. Gempor bukan begini sana nih. Tuh. Nyunah bukan itu jamaah. Ittiba mengikuti Rasul apa yang diikuti oleh Rasul. Saya ulang, ittiba mengikuti Rasul apa yang diikuti oleh Ar-Rasul. Tuh begitu. Bahasa mudahnya, arti ittiba, arti nyunah itu apa? Arti ittiba, arti nyunah mengikuti Rasul apa yang diikuti oleh Rasul. Bisa paham nih? Jamaah fokus. Apa arti ittiba? Biar salah paham nih. Arti nyunah apa nyunah? Mengikuti Rasul apa yang diikuti oleh Ar-Rasul. Yang diikuti oleh Ar-Rasul itu Al-Quran. Tuh, paham ya jemaah ya? Arti ini. Karena kalau dipahami urusan penampilan, urusan gaya sahaja, bahwa itu ittiba, bahwa itu nyunah, repot. Bapak-bapak yang datang ke sini pakai celana panjang, sholat berarti nggak ittiba. Bapak-bapak yang datang ke masjid, sholat nggak pakai sorban, berarti nggak ittiba. Repot semua. Ntar yang laku toko baju doang laku di usahanya. Tuh, paham ya?
Baik, itu yang pertama, ampunan. Berikutnya Quran surah Ali Imran. Masih di Ali Imran, kita buka ayatnya. Ayat jangan, kita buka Al-Anfal langsung. Quran suratul Anfal ayat ke-29. Quran suratul Anfal ayat 29. Tadi yang pertama Ali Imran 31. Apa itu? Ittiba Rasul, jaminan meraih ampunan. Ittiba Rasul, jaminan meraih ampunan. Berikutnya Quran suratul Anfal ayat ke-29. Kita buka halaman 180. Hai sayang, sayang, itu ada kamera, jangan sedih. Allahu Akbar kabir. Halaman 180. Bismillah. Yang ke-29 Allah berfirman. Baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Baik, ini ada perintah ittaqullah karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kita baca ayat sebelumnya ya. Ayat 27 dan 28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ayo terjemahnya baca 27, 28, 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil, Allahumma ja'alna kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Allah. Jamaah kira-kira bisa paham ini jamaah? Baik, ayat ke-27 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul, jangan kalian berani-berani mengkhianati Allah dan mengkhianati ar-rasul. Tuh. Jamaah, apa arti berkhianat? Arti berkhianat itu tidak menjaga amanat. Apa itu amanah? Kepercayaan dan titipan. Jamaah, ini Al-Quran adalah amanat dari Allah. Paham jamaah sekalian? Jamaah, ini Al-Quran apa? Amanat dari Allah. Ini buku panduan hidup bagi saya dan Anda semua, seluruh manusia. Ini adalah amanah dari Allah. Allah perintahkan buat kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jaga ini amanat, jangan kita berlaku khianat. Paham jamaah? Jamaah, assalamualaikum.
Udah lapar ya? Belum? Ini apa namanya? Al-Quran ini apa? Baik, harus kita jaga. Kita pelihara. Namanya amanat jamaah. Itu titipan. Yang mana titipan itu ada pemiliknya. Dan pasti akan diminta balik. Paham jamaah? Dan ketika akan diambil kembali, akan ditanya, bener nggak kita udah jaga titipannya? Dilihat nih, ada yang rusak nggak? Ada yang cacat nggak? Ada yang dikerjain nggak? Ada yang enggak? Semua bakal ditanya. Titipin mobil, assalamualaikum Mas Agus, saya titip mobil saya mau pulang kampung. Berapa hari? 1 pekan, 7 hari. Baik, ini mobil ya, Anda lihat dulu nih titipannya nih. Lihat bodinya, mulus semua, ban semua utuh 4 ya, mesin nyalain nyala, bensin penuh, titipin. Paham? Titipan ada yang nitipin itu, saya nanti akan ambil setelah tanggal sekian, harus seperti ini. Dipakai boleh nggak? Nggak boleh dia pakai. Dan ada yang titipan itu silakan kalau pakai. Yang penting pas waktu saya ambil lagi, semua seperti semula, harus bagus. Paham jamaah? Ini Al-Quran nih, begitu kita merocot lahir dari ayah dan ibu yang seorang beriman, ini titipan Al-Quran sudah ada di pundak kita. Jangan sampai kita jadi seperti himar. Tahu himar gak? Kedelai? Keledai? Oh jangan salah ya. Himar jamaah sekalian, keledai. Di pundaknya, di punggungnya, di tubuhnya ada 2 kantong ya, isinya barang-barang. Saya mau tanya, sekiranya itu isinya kitab-kitab, isinya buku-buku bacaan, itu himar bisa ambil manfaat nggak? Enggak. Maka Allah katakan jangan sampai kita seperti himar. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi kalau kita enggak jaganya Al-Qur'an, jamaah, kalau kita enggak jaga nih titipan amanah Allah dan Rasul berupa Al-Qur'an, enggak ada bedanya kita seperti himar. Masa kita mau dipanggil himar? Mau gak kira-kira? Jamaah mau gak kita dijulukin sama Allah seperti himar? Na'udzubillah. Maka ini amanat Al-Quran mesti dijaga. Yang kedua, watahunu amanatikum, dan jangan kalian khianat terhadap amanah-amanah, titipan-titipan selain Al-Quran tadi. Titipan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran. Amanah lain juga mesti dijaga. Jamaah, ayat ini kan bersambung. Artinya kalau orang gak bisa menjaga amanah berupa Al-Quran, jangan harap bisa jaga amanat yang lain. Kalau orang gak bisa menjaga titipan dari Allah yang begitu mulia yang bernama Al-Quran, gak dibaca, gak dipelajari, gak direnungkan, gak dihayati, enggak diamalkan, jangan harap bisa jaga amanat yang lain. Boleh paham jamaah? Titipan Allah aja nggak dijaga, apalagi jaga yang lain. Kan begitu. Makanya kan begitu katanya, kalau mau cari jodoh, mau cari mantu, cari yang orang biasa jaga Quran. Tuh. Kenapa? Quran aja dijaga, apalagi ente. Paham jamaah? Jamaah, cari mantu yang bagaimana? Yang jagain Quran. Quran aja dijaga, dia merojaahin tuh Quran, dia baca tuh Quran, dia tadabbur tuh Quran, apalagi anak kita bakal dijaga. Paham jamaah?
Apalagi maaf nih, sekiranya kita jadi orang tua yang memang sadar banyak yang kita nggak bisa amalkan, jaga di hadapan Quran. Nah, carilah mantu yang ahli Quran. Insya Allah anak kita bisa dijaga. Boleh paham jamaah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat semua. Baik, berikutnya wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingat, biar pada paham, ketahui dengan pasti yang namanya harta dan keluarga itu amanah. Harta dan keluarga itu amanah, dan itu semua adalah fitnah buat kita. Istri satu, berarti amanahnya satu. Anak dua, amanatnya dua. Dikasih sama Allah mobil satu, motor satu, rekening satu. Itu amanat dan itu bisa menjadi fitnah, ujian, cobaan. Bisa nggak kita jaganya? Tuh. Kalau kita nggak bisa jaga, berarti khianat sama Allah. Dikasih amanat istri, dikasih amanat harta, dikasih amanat anak. Ingat, itu amanat, titipan. Halo jamaah, makanya saya mohon maaf dah, mohon, ini permohonan ya, diikutin boleh nggak apa-apa. Yang masih pada begini, halo jamaah, assalamualaikum. Bang Masum, kalau ada yang begini, Bang Oman, tolong berhenti. Ini kita punya tubuh titipan Allah. Paham jemaah? Jemaah. Paham gak? Allah kasih paru-paru, kita sehat nggak? Rusak nggak? Punya siapa nih paru-paru? Punya siapa paru-paru? Ya. Ya, kita punya cucu. Kita sambil begini, tiupin cucu kita, cucu bala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ente kasih racun tuh cucunya, la haula wala quwwata illa billah. Bini kita cakep-cakep, mblaem-mblaem, kita ambil dari orang tuanya dengan mas kawin, ijab kabul. Ya, tiap hari kita ngapain? Dayang, I love you, la ilaha illallah. Diracunin anak orang, la haula wala quwwata illa billah. Amanat, amanat. Paham jemaah? Lim, asta doang. Baik. Wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau kita mampu jaga amanat, harta dan anak ini amanat, kita tahu nih titipan doang, bukan punya saya. Saya cuma dipinjemin harta sama Allah. Ingat ya, amanat nih, dikasih uang banyak sama Allah, mobil banyak, rumah banyak, amanat. Allah bilang, fulan, ini harta aku titipin, silakan kamu kembangin, ntar bagi hasil. Paham gak? Ya, ini harta nih, aku kasih nih modal sekian, kembangin. Saya boleh nggak ambil manfaatnya Allah? Boleh. Buat istri silahkan, buat anak silahkan. Tapi ingat, ada waktunya aku ambil. Ini amanatnya nih. Kalau diambil sama Allah, semua harus ada laporan yang jelas. Paham jemaah? Kalau nggak bisa jaga, fitnah. Kalau bisa jaga, wa annallaha indahu ajrun azim. Oleh karenanya ayat berikutnya Allah beritahukan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Kalau kalian mau bertakwa kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah, apa kata Allah? Yaj'al lakum furqanan. Allah jadikan buat kita melalui ketakwaan diri furqan, kemampuan bedain mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Allah hapuskan dari kalian, tuh, Allah hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunin dosa-dosa kalian. Jadi apa catatan ini? Yang kedua, yang dapat menjamin raihnya ampunan dari Allah adalah bertakwa dengan menjaga amanat. Apa? Bertakwa dengan menjaga amanat, tidak berlaku khianat.
tuh yang menjamin kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 2 ayat ya, cukup jamaah ya. Insya Allah cukup ya. Buat bekal sampai Sabtu depan apa seumur hidup? Insya Allah jadi bekal seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim bil Qur'anil Karim. Sama-sama. Maqsud bil Qur'anil Karim. Ayo semangat, semangat. Wa bulughil amal wa salat والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن الكريم. واهدنا واجمعنا بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة. Makin jamaah akhir Oktober kita ada acara maulid. واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن رب اشرح لي صدري ربي واشدد أزري ربي فارفع ذكري بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم بالقرآن الكريم. ربي أصلح قلبي ربي فرج كربي ربي واغفر ذنبي بالقرآن الكريم. يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة يا
kitabil munzal bil Qur'anil Karim. Diberitahukan, diingatkan, insya Allah tanggal 24 Oktober kita mau adain maulid, ya. Jadi Sabtu keempat Oktober kita mau adakan maulid, ya. Udah masuk di bulan maulid, ya. Akhir Oktober tuh ya, tanggal 24 kita mau adakan maulid, apa? Maulid, karena masuk bulan maulid. Jadi saya ingin jamaah dari sekarang yang mau ikutan satu wakaf Quran, ya, disiapin satu Qurannya yang ukuran gini nih 100.000. Sebenarnya harganya sih 90-an, cuma biar lempeng dah ya. Jadi 100.000 satu bagian nih. Jadi kalau yang punya duit 500, 5 ginian. Yang punya duit 1 juta 10. 1 juta 10. 500 segini. 5 ginian. Ini diwakafin. Tiap orang baca pahala nggak berhenti. 500.000, 100.000 satunya, tapi pahala nggak berhenti nih. Ini berapa banyak nih? 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian puluh ayat itu dibaca. Itu pahalanya ikut satu huruf, bukan satu ayat. Satu huruf, bukan satu ayat. Ya jamaah ya, ingetin nih. Nah, kedua, tadi pertama maulid, yang kedua wakaf Quran, yang ketiga ya siap-siap dah ramein maulid, ajak keluarganya dari sekarang, bikin tanggal, kasih tahu keluarga tanggal 24 insya Allah kita mau hadir maulid bubur subuh, ya, datang pada kemari, ajak keluarganya, ajak bininya, gak usah masak, dimasakin di sini, yang penting patungan siapin duit, kan begitu ya. Nah, enggak? Nah iya buat makan doang kita ya. Emang ngapain? Muliain tamu-tamunya Allah dan tamunya Rasul. Ada kiai datang kita siapin makan, ada asatidz datang kita siapin buah, ya. Ada jamaah datang yang dari mana-mana biar pada makan. Pahalanya buat siapa? Hah? Ya buat kita yang patungan rame-rame. Saya patungan juga, patungan. Jangan ustadz nyuruh mau ngajak patungan makan maulidan, dia kagak patungan. Saya patungan. Insya Allah antara 2 sampai 5 juta saya siapin. Saya pribadi nih, ya. Kenapa? Buat nabi saya. Buat nabi saya. Ya, ada rezeki saya siapin di sini. Makan bareng-bareng kita, ya. Itu ya. Ngerti nih, jamaah. Jamaah. Ya. Ya, biar kita muliain tamu-tamu. Nabi punya ciri sebelum beliau diangkat jadi nabi itu, ciri yang paling mulia yang orang kenal selain jujur di masa muda, beliau selalu muliain tamu. Muliain tamu, ada tamu disiapin makan, ada tamu dikasih bekal, ya kalau pulang bawa tentengan kalau perlu. Itu Nabi itu. Mulai sejak beliau sebelum jadi Nabi sampai beliau wafat itu dikenal beliau itu seorang mukrid duyuf, orang yang suka muliain tamu. Paham jamaah ya? Itiba juga kita nih kan. Hah? Berarti ikutin Nabi juga. Itiba juga muliain tamu. Tuh, kalau perlu pulang kita bawain apa kayak yang jomblo nikahin pen. Yang janda cariin jodoh. Kan begitu. Kalau perlu ada kemampuan boleh, kalau nggak ada ya niat aja. Kalau nggak ada niat aja dah. Kalau nggak punya kemampuan, kalau udah punya kemampuan keluarin apa yang mampu. Ingat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Berapa besar kita berikan kebaikan, Allah ganti dan balas dengan yang lebih besar untuk hitungan Allah, ukuran Allah, bukan ukuran kita. Coba itu lebih besar untuk ukuran Allah. Dan ukuran Allah wahwa wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ukuran luasnya hanya Allah. Dan begitu aja itu pemberitahuannya. Ya, kalau pada mau ikutan, jangan lupa dari sekarang siap-siapin. Bininya gimana, kasih tahu. Mau ikutan wakaf nggak? Tetangganya kasih tahu, saudaranya kasih tahu. Orang kita buat wakaf kok, bagi-bagi orang. Ya, yang mana orang kenal Quran nggak kenal Quran, gara-gara kita jadi kenal Quran. Coba bayangin jemaah, kalau gara-gara Anda keluarin 100.000, itu orang dapat hidayah, apalagi sampai min ahlil Quran, berarti menjadi ahlil jannah. Kira-kira Anda di mana kira-kira posisinya? Kalau gara-gara kita keluarin duit 100.000 nih buat kasih mushaf sama orang, ya, itu orang baca dapat pahala, sampai dia menjadi ahli Quran, ahli jannah. Kira-kira kita yang jadi sebab kasih mushaf di mana kita kira-kira?
Yang masih pada duitnya pinggirin dulu. Buat apa? Buat Quran. Yang suka main kota nih, kan beli ini pakai kota kan? Ya, berjam-jam nonton Facebook mulu. Kurangin besok. Buat apa ya? Beli Quran dan baca Quran. Itu aja ya. Itu pemberitahuannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min ahlil Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Quran wa bijahil Quran wa karamatil Quran wa mu'jizatil Quran wa sirril Quran wa bihaqqika ya Allah ya Rahman ya man anzalal Quran wa bihaqqi habibika Muhammadin sayyidil akwan man unzila ilaihil Quran wa bijahi ahlil Quran fi kulli makan wa fi kulli awan habib ilaina al-Quran wa habibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran khalliqna bi akhlaqil Quran khalliqna bi akhlaqil Quran waffiqna li amanatil Quran waffiqna li amanatil Quran waj'alna ya Allah jadikan kami ya Allah wa walidina ya Allah orang tua kami ya Allah wa auladina ya Allah anak-anak turunan kami ya Allah wa azwajina ya Allah istri-istri kami ya Allah wa dzurriyyatina ya Allah anak cucu kami ya Allah wa ashabina ya Allah sahabat-sahabat kami ya Allah wa ikhwanina ya Allah saudara-saudari kami ya Allah wa ahbabina ya Allah para pecinta-pecinta kami ya Allah wa masyayikhina ya Allah para guru-guru kami ya Allah wa muridina ya Allah para murid dan santri kami ya Allah wal hadirin ya Allah dan yang hadir ya Allah wal musyahidin ya Allah yang menyaksikan melalui Facebook ya Allah wal muslimina ya Allah dan orang-orang muslim ya Allah ij'alna jami'an jadikan kami semua ya Allah min ahlil Quran min ahlil Quran min ahlil Quran zahiran wa batinan zahir dan batinnya ya Allah Allahumma ja'alil Quran Allahumma ahyina bil Quran ya Allah hidupkan kami dengan Al-Quran ahyina ya Allah bil Quran amitna bil Quran matikan kami dengan Al-Quran wa anis wahsyata kuburina hibur kami di tempat yang sepi di liang kubur ya Allah bil Quran dengan Al-Quran wahsyurna ma'al Quran bangkitkan kami di hari kebangkitan bersama Quran warzuqna syafa'atal Quran berikan kami rizki syafaat dan pertolongan Al-Quran adkhilnal jannah bil Quran masukkan kami ke surga dengan Al-Quran najjina minan niran selamatkan kami ya Allah dari api neraka bil Quran dengan Al-Quran askinna a'lal jinan tempatkan kami di surga yang paling tinggi ya Allah bil Quran dengan Al-Quran ma'a Sayyidina Muhammadin Sayyidi Ahlil Quran bersama Sayyidina Muhammad dan para nabi ya Allah penjaga Al-Quran Allahumma ja'alil Quran al-azima rabi'a qulubina ya Allah jadikan Al-Quran untuk hati kami ya Allah yang menenteramkan jiwa kami ya Allah Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa absarina wa basairna wa uqulina wa afkarina jadikan Al-Quran cahaya penerang hati kami cahaya penerang mata kami cahaya penerang batin kami cahaya penerang hidup kami cahaya penerang jasad kami cahaya penerang arwah kami cahaya penerang keluarga kami cahaya penerang usaha kami cahaya penerang amal kami cahaya penerang umur kami cahaya penerang usaha kami cahaya penerang dagangan kami cahaya penerang hidup kami ya Allah rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jalaa ahzanina yang menghilangkan kesedihan kami ya Allah wa dhahaba humumina wa humumina yang menghilangkan gundah dan gulana kami serta galau kami ya Allah wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina jadikan Al-Quran penyembuh penyakit kami ya Allah penyakit zahir kami ya Allah penyakit fisik kami ya Allah dan penyembuh penyakit hati kami ya Allah wasa'atan li arzaqina penyebab luasnya lapangnya rizki kami ya Allah
hissan wa makna, rizki yang tampak maupun yang tidak tampak ya Allah. Wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra, jadikan Al-Quran yang menjadikan pemenuh hajat kami ya Allah di dunia maupun di akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma' amin rabbi fasma fadlan wajudan manna la bik hisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasis suhbi walhamdu lil ilahi fil badi wa tanahi hamdan kathiran daim mahabbatin nasaim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya